Salam sehat untuk kita semua, salam sejahtera bagi pemirsa HJBN dimanapun Anda berada. Kita patut bersyukur kepada Tuhan di pagi hari ini oleh karena kebaikan Tuhan, wujud nyatanya kita masih boleh dibangunkan Tuhan dari peristirahatan kita, masih boleh menghirup udara yang segar, masih boleh melihat matahari yang indah. Itu semua karena bukti kasih dari Tuhan. Kita akan masuk di dalam pokok pembahasan pekabaran firman Tuhan di saat ini dalam buku yang dituliskan oleh hamba Tuhan Kai Kusma dalam buku Bugar Selamanya, di mana dia menganjurkan kita untuk dapat menjaga kesehatan kita sebagai harta yang berharga juga di dalam kehidupan kita, agar pekerjaan, segala aktivitas yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita, kita dapat lakukan oleh karena kita memiliki kesehatan jasmani maupun rohani yang sehat. Kita masuk di dalam topik perenungan di saat ini, hadiah dari gembala kita yang baik. Firman Tuhan di dalam Mazmur 23 ayat 1 dan 2 mengatakan, "Karena Tuhan adalah gembalaku, saya memperoleh semua yang saya butuhkan. Tuhan membiarkan saya istirahat di padang rumput dan membawa saya ke tepi sungai yang tenang." Saya sangat menyukai Mazmur 23, nyanyian gembala. Seiring bertambahnya usia, saya lebih menyadari keindahan dan daya tarik permata ini. Selalu salah satu penafsir Mazmur pasal 23 menginterpretasikan bahwa kita bisa menafsirkan segala sesuatu yang membawa kelegaan dari tekanan-tekanan dalam kehidupan sehari-hari dan menghidupkan kembali semangat kita yang terkulai sebagai hamparan rumput padang dan aliran sungai yang menyegarkan. Ketika saya membutuhkan jeda sejenak, saya memvisualisasikan sebuah sungai kecil yang mengalir dan saya berdiri di tepi sungai. Hari itu sejuk dan tenang. Sungguh menakjubkan kedamaian yang saya rasakan hanya dari beberapa detik mengingat gambaran ini dalam pikiran saya. Pekabaran firman Tuhan melalui bacaan dari 2 paragraf perenungan di saat ini, Tuhan mengingatkan kita kembali ketika sepanjang hari ini kita mengalami situasi yang menyulitkan kehidupan kita setiap hari. Bahkan dikatakan menghadapi tekanan-tekanan kehidupan dalam segala pekerjaan kita, dalam segala aktivitas kita. Dikatakan bahwa kita jangan lupa untuk mengingat kembali bacaan firman Tuhan yang disampaikan oleh pemazmur, yaitu Raja Daud, di mana dia adalah seorang pemazmur, dia adalah seorang penyanyi, dia adalah seorang musisi, di mana Tuhan mempercayakan talenta itu untuk dia untuk dapat menulis semua yang indah yang berasal dari Tuhan. Sehingga ketika kita menghadapi hari-hari sulit di sepanjang hari ini, mendapati tekanan-tekanan dalam pekerjaan yang membuat kita merasa burn down, kan merasa bosan dengan situasi-situasi yang membuat kita untuk tidak dapat beraktivitas dengan lancar, Tuhan mengingatkan kita kembali untuk dapat mengingat lagi ayat firman Tuhan di dalam Mazmur 23, bahwa dikatakan, "Karena Tuhan adalah gembalaku, saya memperoleh semua yang saya butuhkan. Dia memberikan saya istirahat di padang rumput dan membawa saya ke tepi sungai yang tenang." Ketika kita mengalami hal-hal yang sulit sepanjang hari ini, saudara-saudaraku, ingatlah ayat ini bahwa Tuhan adalah gembala kita yang baik. Dia akan menuntun kita di padang gurun yang berumput hijau, dan dia akan memberikan kita sebuah kelegaan dan memberikan kita sebuah perhentian, peristirahatan dari segala aktivitas kita. Memang kita membutuhkan peristirahatan untuk tubuh jasmani kita, sehingga kita boleh mengingat kembali bagaimana Tuhan sangat peduli dengan kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani kita. Bahkan dikatakan bahwa dia memberikan istirahat di padang rumput dan membawa saya ke tepi sungai yang tenang. Ketenangan sangat penting untuk kita cari di dalam kehidupan ini. Kedamaian dari Tuhan sangat penting untuk kita cari di tengah-tengah kesibukan dunia ini. Tentunya kita akan diperhadapkan dengan situasi pekerjaan atau kebingungan-kebingungan dunia yang tentunya juga setan ikut campur di dalam pekerjaan-pekerjaan yang menyibukkan banyak orang, yang menyibukkan kita, sehingga kita melupakan hal esensial yang menjadi landasan, yang menjadi dasar kebahagiaan di dalam kehidupan kita masing-masing. Kita terkadang melupakan waktu sejenak untuk dapat beristirahat, untuk dapat bersaat teduh, dan menenangkan pikiran kita dari tekanan-tekanan
pekerjaan dunia yang menjauhkan kita dari sumber kedamaian, dari sumber keteduhan kita, yaitu Tuhan kita. Kita bersyukur oleh karena pekabaran firman Tuhan yang di saat ini yang boleh kita dengar dan disampaikan, bahwa hadiah bagi gembala kita yang baik adalah perhentian, atau ketika kita mendapati kehidupan kita sangat sibuk sehingga tidak ada waktu bagi kita untuk dapat beristirahat, untuk dapat menikmati waktu senggang dengan Tuhan, waktu sejenak dengan orang-orang yang kita kasihi. Di saat inilah firman Tuhan mengingatkan kita bahwa perlunya waktu bersama dengan keluarga, perlunya waktu untuk beristirahat, untuk dapat mengembalikan energi kita lagi, untuk dapat mengembalikan power kita, untuk dapat beraktivitas lagi selama sepanjang satu hari ini. Pekabaran firman Tuhan juga dikatakan bahwa penulis lain menggambarkan bahwa padang rumput Tuhan selalu segar dan hijau, karena itu terlindung dengan pagar kasih sayang dan hukum Tuhan. Sungguh ini pemikiran yang luar biasa di saat kita tergoda untuk membakar pagar perlindungan Tuhan. Dengan apa? Dengan gagasan kita sendiri tentang apa yang benar bagi kita. Ya, tentunya kita saya secara pribadi sering melanggar akan aturan-aturan Tuhan, melanggar aturan-aturan yang ada di tempat kerja. Tetapi saya bersyukur oleh karena dengan teguran-teguran dari Tuhan, dengan teguran-teguran dari orang yang ada sekitar, yang mengingatkan saya bahwa perlunya aturan yang dibuat Tuhan itu bagi kita manusia yang berdosa. Karena mengapa? Manusia sering melanggar akan aturan Tuhan, manusia sering melanggar akan setiap instruksi-instruksi yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Padahal instruksi itulah yang membawa kita pada suatu kebahagiaan yang sejati, membawa kita kepada suatu kedamaian yang sejati. Tentunya tidak bisa dunia berikan bagi kita masing-masing. Apalagi dunia sekarang disibukkan dengan kesibukan-kesibukan dunia yang membawa kita tidak fokus lagi kepada hal-hal esensial, di mana di akhir zaman ini Tuhan mau mempersiapkan kita kepada suatu situasi untuk kita berjuang dengan iman kita masing-masing. Tetapi oleh karena kesibukan dunia, kebingungan-kebingungan dunia, di mana setan juga bekerja di dalamnya untuk membingungkan kita, untuk membingungkan umat-umat Tuhan di akhir zaman ini, dengan pekerjaan-pekerjaan yang akan menjauhkan kita dari sumber kehidupan kita. Di sini juga dikatakan bahwa jiwa batin kita telah diserang oleh kekuatan luar yang bahkan tidak kita kenal lagi. Saya sedang berbicara tentang invasi terhadap indera kita, sesuatu yang telah saya perhatikan khususnya dalam 30 tahun terakhir. Pascal menulis beberapa abad yang lalu, indera kita tidak akan mengakui segala yang ekstrim. Terlalu banyak kebisingan membingungkan kita, terlalu banyak cahaya menyilaukan kita. Jarak yang terlalu jauh atau terlalu dekat menghalangi penglihatan kita. Hal bertele-tele yang terlalu besar atau sesuatu yang terlalu singkat melemahkan argumen. Terlalu banyak kepelisiran menyebabkan sakit, terlalu banyak penyesuaian akan mengganggu. Berabad-abad kemudian hal ini masih benar. Seperti yang saya katakan tadi bahwa kebisingan-kebisingan dunia, kebingungan-kebingungan dunia, ya, pekerjaan-pekerjaan yang dunia tawarkan, tentunya ini yang dapat membingungkan kita, yang dapat dikatakan bahwa indera kita tidak lagi mengakui segala yang ekstrim. Indera pelihat kita, indera perasa kita, apalagi batin kita, seringkali sudah tidak merasakan lagi penipuan-penipuan yang setan buat di atas dunia ini. Melalui apa? Melalui pekerjaan, melalui promosi-promosi dunia agar kita menjadi orang yang luar biasa, melalui kesibukan-kesibukan dunia. Ada lagi dikatakan bahwa kepelisiran menyebabkan kita sakit. Memang kepelisiran dunia itu nikmat kalau kita rasakan, tetapi kenikmatan itu hanya sesaat. Kenikmatan yang setan berikan melalui kepelisiran dunia memang nikmat, enak, tetapi upah dari apa yang kita pilih, upah dari dosa, kenikmatan ini yang kita pilih, tentunya akan membawa kita kepada kematian yang kekal. Kita tidak akan kekal lagi dengan suara Roh Kudus, dengan suara Tuhan di akhir zaman ini. Nah, tentunya semua di akhir zaman ini akan digunakan setan untuk dapat mengalihkan pandangan kita dari Tuhan kita. Untuk dapat mengalihkan pandangan kita kepada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kesibukan-kesibukan inilah
Sebenarnya kita harus meminta Tuhan untuk menolong kita dengan bijaksananya untuk melihat penipuan-penipuan yang terjadi di dalam kehidupan kita setiap hari. Maka firman Tuhan juga dikatakan bahwa hal ini mungkin terdengar kuno untuk kondisi saat ini. Namun kita tidak perlu diharuskan untuk terus-menerus berlari secara fisik, mental maupun rohani. Untuk menjadi tenang, saya merekomendasikan Mazmur yang bagus ini untuk meditasi harian. Kebanyakan kita menghafalnya saat masih anak-anak. Tetapi sekarang kita sudah terlalu sibuk ketika kita berada di lembah dan hanya melihat jalan buntu di depan. Kita perlu membuka lagi Mazmur ini dan mencari tahu apa artinya sebenarnya. Sementara kita mengingat bahwa musik, persahabatan, buku-buku, hak-hak istimewa beragama, kebebasan, dan kasih sayang, semua anugerah ini adalah hamparan padang rumput dan sungai tenang dari gembala kita yang baik. Ini merupakan sebuah hadiah dari Tuhan. Ketika kita merasa lelah, kita mendapati diri kita merasa lelah, berjuang, merasa sendiri berjuang di atas dunia ini. Begitu banyak tekanan-tekanan dunia yang dunia berikan bagi kita. Begitu banyak tuntutan-tuntutan dunia yang dunia berikan di dalam kehidupan kita. Jangan lupa bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ketika Tuhan mengizinkan hal ini terjadi untuk kita alami, ada suatu hal yang Tuhan mau ajarkan bahwa jangan lupa orang-orang yang ada di sekitar kita sangat berharga. Waktu-waktu yang kita lalui bersama mereka sangat berharga. Karena apapun yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita, entah itu pekerjaan, entah itu keluarga, entah itu anak, orang tua, apapun itu yang akan menjadi tanggung jawab kita dengan Tuhan. Ketika Tuhan mendapati kita sementara lelah dan letih lesu dan berbeban berat, Tuhan mengatakan, marilah kepadaku. Aku akan memberi kelegaan, aku akan memberikan istirahat kepadamu. Jika hari ini saudara-saudaraku kita mengalami situasi batin yang membuat kita merasa lelah, merasa sedih oleh karena keadaan-keadaan buruk yang terjadi di dalam kehidupan kita, kehidupan keluarga kita. Jangan lupa bahwa ada keluarga, ada orang tua kita yang sangat setia, ada sahabat kita yang sangat setia. Dia memberikan kelegaan kepada kita untuk memberi kedamaian, untuk memberi perhentian, untuk memberi kita semangat kepada jiwa yang letih lesu. Biarlah firman Tuhan di saat ini saudara-saudaraku mengingatkan kita. Ketika kita lupa dengan keberadaan kita melupakan visi misi kita di atas dunia ini, marilah kita bersaat teduh, dikatakan bahwa kita boleh bermeditasi, kita boleh menghayati ciptaan Tuhan yang indah ini, alam semesta ini yang menggambarkan akan kasih Tuhan, ketenangan yang Tuhan berikan melalui alam, kehangatan yang diberikan melalui cahaya matahari yang menghangatkan hati kita yang dingin. Begitupun dengan Tuhan. Ketika hati kita sudah dingin, sudah hilang dari kasih Tuhan, hilang akan kasih Tuhan di dalam hati kita, mari kita minta penyembuhan itu dari Tuhan. Mari kita meminta pemulihan kasih itu agar ada di dalam hati kita masing-masing. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kita semua dengan firman Tuhan ini. Tuhan dapat menguatkan kita, bahkan kita boleh bersyukur kepada Tuhan oleh karena kebaikan-kebaikan yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Biarlah kita boleh disemangatkan kembali untuk dapat menapaki kehidupan kita yang begitu banyak tantangan di depan, tapi percaya tantangan itu yang dapat menumbuhkan iman kita, menumbuhkan otot-otot kerohanian kita untuk tambah lebih bertumbuh lagi, untuk lebih dekat lagi dan percaya hanya kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua di dalam nama Yesus. Amin.